Ku mau nyanyikan janji ajaib yang telah Yesus ucapkan. Kurniaku cukup kau pakai, kuasaku selalu menunjang. Karena takut lalai pada janjinya yang mulia. Ulang berulang dia berkata, kurniaku cukup kau pakai. Sungguh Tuhan selalu berkata, kurniaku cukup kau pakai. Kuasaku makinlah ternyata padamu yang lemah lunglai. Kurnianya cukup untuk hidup, cukup bimbing, cukup tunjang. Terang kata tak lewat lembah maut, kurnianya cukup menjaga. Saat ku jumpa juru selamat, sungguh indah, sungguh mulia. Aku bersujud dan mengaku, kurniamu cukup bagiku. Sungguh Tuhan selalu berkata, kurniaku cukup kau pakai. Kuasaku makinlah ternyata padamu yang lemah lunglai. Kurnia kita tak pernah cukup, yang cukup hanya kurnianya. Kurnia kita sekejap lewat, kurnianya kekal tak ubah. Karena itu ku ingat terus janji yang Tuhan katakan. Kuasaku makinlah ternyata atas dirimu yang lemah. Sungguh Tuhan selalu berkata, kurniaku cukup kau pakai. Kuasaku makinlah ternyata padamu yang lemah lunglai. Sungguh Tuhan selalu berkata, kurniaku cukup kau pakai. Kuasaku makinlah ternyata padamu yang lemah lunglai. Ruang lingkup keselamatan orang Kristen. Kita semua tahu, sebagai orang berdosa, kita telah menerima hidup kekal melalui iman. Hari ini, kita akan melihat sampai sejauh mana Allah menyelamatkan kita melalui Kristus. Dengan kata lain, kedudukan apa yang akan kita capai sebagai pribadi-pribadi melalui keselamatan yang telah dirampungkan Kristus. Satu hal yang saya perhatikan pada 2-3 tahun belakangan ini yaitu saya merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidup hayat Kristiani saya secara pribadi. Ketika membaca Alkitab,
saya harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Alkitab yang seharusnya saya miliki itu tidak ada pada saya. Meskipun ada banyak orang Kristen yang hidupnya lebih kasihan daripada saya, dan walaupun beberapa saudara yang mempunyai pengalaman yang dalam dengan Tuhan telah meyakinkan bahwa saya telah memiliki apa yang seharusnya saya miliki, namun demikian, saya tetap merasa belum memiliki semua yang dikatakan oleh firman Tuhan yang seharusnya saya miliki. Puji Tuhan, sekarang saya telah tahu di dalam Kristus benar-benar ada hal-hal yang lebih baik, dan hal-hal itu bisa diperoleh, bahkan bisa diperoleh sekarang. Yang akan saya persekutukan dalam berita ini ialah ruang lingkup warisan kita di dalam Kristus Yesus. Ini bukan mengacu kepada warisan kelak di dalam surga, karena ini pasti menjadi milik kita kelak. Bukan tentang hidup kekal, karena ini telah diperoleh sewaktu dilahirkan kembali. Bukan pula kemuliaan dalam kerajaan, karena ini akan dinikmati di dalam kerajaan 1000 tahun. Yang hendak saya tekankan di sini adalah sampai sejauh mana hari ini Allah dapat berbuat untuk keselamatan pribadi kita. Marilah kita membaca beberapa ayat Alkitab. Kita akan membaca dan membahasnya satu persatu untuk melihat sampai sejauh mana hari ini Allah dapat menyelamatkan kita. 1. Hati nurani. Ibrani pasal 9 ayat 14 mengatakan, terlebih lagi darah Kristus yang melalui roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat dan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, mati, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ayat ini menerangkan kita sampai sejauh mana Kristus dapat menyelamatkan hati nurani kita. Darahnya dapat menyucikan hati nurani kita, bisa menyingkirkan perbuatan kita yang mati. Saudara-saudari, hari ini cobalah bertanya kepada hati nurani Anda sendiri, apakah Anda merasa tertuduh? Kalau hati nurani Anda selalu merasa tertuduh, itu berarti apa yang Anda peroleh belumlah seluruhnya. Tuhan menyelamatkan kita dan darahnya mencuci bersih hati nurani kita, sehingga tidak ada tuduhan lagi. Ketika kita bersidang, kita berdoa, Tuhan, terima kasih, karena hati nurani kami telah dipercik oleh darah-Mu, sehingga terhindar dari hati nurani yang jahat. Tetapi setelah itu, seringkali kita kembali merasa tertekan. Hal ini menunjukkan bahwa pada waktu itu, hati nurani kita hanya ditutupi, diselubungi. Namun darah Putra Allah dapat membasuh bersih hati nurani kita. Jadi, kalau masih ada tuduhan dalam hati nurani Anda, itu berarti keselamatan yang Anda terima belum utuh. Ini bukan berarti keselamatan Allah tidak dapat menyelamatkan Anda sampai tahap demikian. Puji syukur kepada Allah, Dia sanggup menyelamatkan kita sampai hati nurani kita benar-benar terbasuh. Dia sanggup. 2. Hati. Markus pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23 mengatakan, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, perbuatan tidak senonoh, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Matius pasal 5 ayat 8 mengatakan, berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kedua ayat ini membicarakan keadaan asli hati kita yang najis, dan Kristus sanggup menyelamatkan hati kita hingga murni. Hati yang dibicarakan oleh Markus adalah hati alami kita, hati pembawaan kita. Bagaimanakah keadaannya? Tuhan Yesus berkata bahwa semua hal yang jahat itu timbul dari dalam hati manusia. Oh,
alangkah banyak kejahatan yang timbul dari dalam hati. Namun Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang murni hatinya." Tuhan sanggup menyelamatkan hati yang jahat itu, sehingga menjadi hati yang murni. Keselamatan hati kita berarti menekan hal-hal yang jahat di dalam, supaya jangan muncul keluar, melainkan dibasuh bersih dari dalam. Kalau kita hanya sekedar menyelubungi atau menutupi hati kita, itu bukan keselamatan. Sebab yang kita peroleh belum sampai pada tahap kemurnian hati. Kita harus bertanya kepada Tuhan, berapa banyak angan-angan jahat, kelicikan, iri hati, juga kesombongan yang terpendam di dalam hati kita? Kalau kita hanya berusaha menekannya di dalam, kita hanya menutup-nutupinya dan hati kita tetap belum selamat. Karena Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang murni hatinya." Matius pasal 5 ayat 8. Kekurangan, kesulitan, dan tiadanya kesaksian kita hari ini adalah dikarenakan ketidakmurnian hati kita. Betapa sering kita melihat dosa dalam diri orang lain, namun kita tidak berani menegurnya. Ini dikarenakan perbuatan mereka yang di luar adalah bunga dosa, tetapi di dalam hati kita sendiri juga ada benih dari bunga yang sama. Walaupun kita tidak mencintai dunia seperti orang lain, tetapi hati kita pun terpengaruh olehnya. Antara kita dan mereka tidak terdapat banyak perbedaan. Tanpa kemurnian hati, tidak ada kesaksian. Tuhan tidak akan membiarkan kecemaran di dalam hati kita. Walaupun hati yang jahat seperti tertulis dalam Markus, Ia dapat menyelamatkannya serta memberikan kita satu hati yang murni. Puji syukur kepada Tuhan, Dia sanggup menyelamatkan kita sampai sedemikian rupa. Dia sanggup menyelamatkan kita dari hati yang jahat hingga menjadi hati yang murni. Ketiga, hati, jiwa, akal budi, kekuatan. Markus pasal 12 ayat 30 sampai dengan 31 mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Perintah yang kedua ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ayat ini menunjukkan bahwa Allah dapat menyelamatkan kita sehingga kita mengasihinya dengan segenap kemampuan kita dan mengasihi orang lain tanpa keegoisan sedikit pun. Alangkah sulitnya mengasihi Allah hingga taraf segenap. Seringkali kita ingin mengasihi Allah, tetapi diam-diam juga mengasihi dunia. Ingin melayani Allah, tetapi juga ingin melayani Mamon. Seringkali banyak orang atau banyak hal telah membuat hati kita bercabang dari Allah. Namun Dia dapat menyelamatkan kita sampai pada taraf segenap, agar kita dapat mengasihinya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Bahkan, selain menyelamatkan kita hingga demikian mengasihi Allah, juga menyelamatkan kita hingga dapat mengasihi orang lain dengan hati yang tanpa keegoisan sedikit pun. Saudara-saudari, jika hari ini kita belum dapat mengasihi Allah hingga taraf segenap, selain Allah masih ada manusia, benda, atau perkara lain yang menjadi pusat kasih kita. Dan juga kita belum bisa mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Ini berarti keselamatan yang kita peroleh belumlah penuh. Kristus dapat menyelamatkan kita hingga taraf mengasihi Allah dengan segenap ini, dan juga mengasihi orang lain tanpa pamrih. Ini bisa kita capai. Puji baginya. 4. Pikiran. 2 Korintus pasal 11 ayat 3 mengatakan, "Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan, ketulusan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya.
Ayat ini menunjukkan bahwa pikiran kita dapat diselamatkan sedemikian rupa hingga menjadi tulus. Seringkali kita merasa sulit dalam hal taat kepada Tuhan, mempersembahkan diri kepada Tuhan, dan mengasihi Tuhan. Sungguh sulit, sangat sulit. Kita tidak berdaya melakukannya. Kita damba bisa mengasihi Tuhan dengan kasih yang sempurna, dengan segala kepolosan, tanpa penyelewengan sedikit pun, benar-benar dengan segala kemurnian. Betapa baiknya ini. Pengharapan sedemikian ini seolah-olah tanpa hari perwujudannya. Namun Allah dapat menyelamatkan kita hingga kita mencapainya. Ini mungkin dan bisa dilakukan. Pikiran kita harus tulus. Kalau pikiran kita bercabang, kita akan seperti Hawa. Satu pihak, Hawa memandang buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu baik untuk dimakan. Tetapi pada pihak lain, dia beralasan bahwa Allah melarang untuk makan buahnya. Dia melihat bahwa buah itu sedap dipandang mata dan sangat membangkitkan selera. Tetapi juga ingat bahwa Allah melarangnya untuk makan buah itu. Namun karena hati tergerak, tertarik, maka ia memakan buah itu. Demikianlah karena sekali penyimpangan itu, maka kehilangan hati yang tulus terhadap Allah. Saudara-saudari, apakah Anda mempunyai hati yang tulus, bersih terhadap Allah? Kita harus mengasihinya. Jangan takut terlalu mengasihi Kristus. Kasihilah Dia tanpa pertimbangan dan tanpa perbantahan. Puji syukur kepada Allah. Dia dapat menyelamatkan kita sampai satu taraf, berhati tulus terhadap Tuhan. Ini bukanlah hal yang mustahil. Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, pikiranmu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna." Saudara-saudari, pernahkah Anda memikirkan hal-hal ini? Pikiran yang sudah diperbarui dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Betapa sering kita dibingungkan, seolah-olah hal ini atau hal itu adalah kehendak Allah. Pikiran yang sudah diperbarui tidak akan salah dalam membedakan kehendak Allah. Tanpa pikiran yang diperbarui, kita tidak akan dapat membedakan kehendak Allah. Dengan demikian, berarti kita belum mengalami keselamatan yang penuh. Namun demikian, Allah tidak hanya menyelamatkan kita sampai taraf yang kita capai hari ini. Dia akan menyelamatkan kita hingga mencapai satu posisi yang sempurna. Inilah yang harus menjadi kerinduan kita, dan untuk inilah kita harus bersyukur kepadanya. Syukur kepada Allah, karena hal ini mungkin dan dapat kita capai. 5. Angan-angan, pemikiran. 2 Korintus pasal 10 ayat 5 sampai dengan 6 mengatakan, "Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran, pemikiran, dan menaklukkan taat kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan, bila mana ketaatan kamu telah menjadi sempurna." Kedua ayat ini menunjukkan bahwa Allah dapat menyelamatkan angan-angan kita, sehingga semua angan-angan kita taat kepada Kristus. Dapatkah kita mengendalikan angan-angan kita? Kita tahu bahwa banyak angan-angan yang tidak bisa kita kendalikan. Allah tidak menghendaki kita mempunyai angan-angan yang kacau. Allah menghendaki segala angan-angan taat kepada Kristus. Saudara-saudari, apakah angan-angan Anda taat kepada Kristus? Angan-angan yang liar, angan-angan yang cemar, angan-angan yang diam-diam mengasihi dunia tidak seharusnya ada. Jika ada,
itu menunjukkan bahwa Anda belum memperoleh keselamatan yang penuh. Sebab, keselamatan Allah dapat membuat angan-angan setiap orang yang percaya Tuhan untuk taat kepada Kristus. Ini dapat kita capai. Kita dapat menyerahkan setiap angan-angan kita kepada Tuhan, supaya taat kepadanya. Inilah keselamatan yang telah disediakan bagi kita di dalam Kristus. Allah tidak hanya menyelamatkan kita agar mendapatkan hidup kekal, masuk surga, tetapi Dia juga menyelamatkan seluruh segenap diri kita, bahkan segala angan-angan kita hingga taat kepada Kristus. Puji syukur kepada Allah. Hal ini bisa dilakukan, hal ini dapat dicapai. Dia sanggup menyelamatkan kita sampai tuntas. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 mengatakan, "Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan berharaplah sepenuhnya pada anugerah yang diberikan kepadamu pada saat Yesus Kristus menyatakan dirinya kelak." Kata-kata "siapkanlah akal budimu" dalam bahasa aslinya adalah "ikatlah pinggang pikiranmu". Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah dapat menyelamatkan pikiran kita yang kacau dan terserak hingga dapat terkonsentrasi. Seperti kita tahu, jubah orang Yahudi zaman kuno tergantung pada tubuh dengan agak kendor dan kedodoran tanpa kancing. Kalau orang mulai bekerja, ia harus mengetatkan pinggangnya dengan ikat pinggang, supaya ia lebih leluasa bergerak. Pikiran yang terserak menyebar kemana-mana, itu ibarat pinggang yang tidak terikat. Namun demikian, Tuhan dapat mengumpulkan pikiran-pikiran yang kocar-kacir, seperti seorang mengikat pinggang jubahnya. Pikiran kita, walaupun tidak najis, seringkali terserak kemana-mana dan tidak terkonsentrasi. Baru saja berdoa, pikiran sudah lari entah kemana. Begitu membaca Alkitab, lagi-lagi pikiran kita telah liar mengembara. Bukannya pikiran kita itu tidak jelek, mungkin baik dan penuh perasaan, tetapi itu terjadi pada waktu yang tidak seharusnya. Ini disebabkan pinggang pikiran kita terlalu kendor dan tidak dapat terkonsentrasi. Allah dapat menyelamatkan kita sampai taraf kita dapat mengendalikan pikiran kita, supaya semua pemikiran kita, angan-angan kita terfokuskan. Pikiran kita sangatlah kendor. Kalau pikiran kita kekurangan daya konsentrasi, ini berarti kita belum mengalami keselamatan Tuhan yang penuh. Sebelum nonton video ini, kamu mungkin udah ratusan kali ngelakuin kebiasaan ini tanpa sadar. Dan ternyata efeknya bisa bikin kita masuk rumah sakit. Serius, ini bukan lebay. Banyak orang ngalamin gangguan kesehatan gara-gara kombinasi maut ini. Tapi nggak ada yang nyadar penyebabnya. Bayangin ya, habis makan mie ayam panas-panas yang pedes gurih, terus diteguk sama es teh manis seger. Surga, tapi ternyata perpaduan ini bisa bikin pencernaan kamu es teh yang dingin dan langsung mengeraskan lemak dari makanan. Bikin sistem pencernaan lambat, bahkan bisa memicu pembentukan batu empedu dan asam lambung naik. Ngeri banget kan? Jadi mulai sekarang, yuk lebih bijak. Nikmat boleh, jangan sampai kesehatan jadi taruhan. Banyak banget yang udah kena masalah lambung, usus buntu, sampai gangguan pencernaan kronis karena kebiasaan kecil ini. Share video ini ke teman kamu yang doyan makan bakso sama es teh, biar mereka juga selamat.